Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatul Islam, tahiyat ahlal jinnah wa tahiyatuhum biha salam, salamun qawlan min rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih al-mawlid wal khatim lima sabaq wa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaina kama nawa salafus salihin, nawaina kama nawa jami'ul masyayikhina wa mu'allimina. Allahumma adkhil niyatana bi niyatihim wa aslih niyatana bi niyatihim. Allahumma ja'al nafsana mutmainnatan tu'minu bi liqa'ika wa tatma'u bi ta'atika wa tarda bi qada'ika ya rabbal alamin. Alhamdulillah, masyaallah. Asatid, asatidah, sahabat, wal ummahat, al-ikhwan wal akhwat wal mustami'in wal mustami'at, alhamdulillah rahimahullah. Masyaallah. Ustaz dan ustazah, para ulama yang ikut kumpul pada siang menjelang sore hari ini, khusus dir daya istiqomatul di lamna. Insyaallah, Allahumma ja'alna min ahlil istiqamah. Allahumma ja'alna min ahlil istiqamah. Allahumma ja'alna min ahlil istiqamah. Ya rabbal alamin. Dan juga saya hormati para ini, para sahabat balik atau sesepuh yang tidak bisa saya sebutkan namanya. Insyaallah mudah-mudahan kita doakan dan hadir pada siang menjelang sore hari ini, insyaallah akan mendapatkan keberkahan. Amin. Insyaallah akan mendapatkan kesehatan. Amin. Insyaallah akan mendapatkan rezeki yang luas. Amin. Insyaallah mudah-mudahan diwafatkan dalam keadaan husnul. Amin. Ya rabbal alamin. Kita pada hari ini siang menjelang sore hari ini, subhanallah, begitu beruntung karena bisa duduk bersama. Tadi telah dibacakan Maulid Dia Ulami yang disusun oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Maulid Dia Ulami yang disusun oleh beliau dan rutin dibaca di pondok pesantren Darul Mustafa di Kota Abdul Karim, Yaman, yaitu setiap malam Jumatnya. Itu Dia Ulami disusun oleh Habib Umar dalam perihal yang sangat luar biasa. Kenapa dikatakan luar biasa? Dalam waktu yang singkat bisa cepat tersebar di dunia. Dalam waktu
bisa tersebar di dunia, bukan hanya di Indonesia. Kalau di Indonesia ini sudah alhamdulillah dari Sabang sampai ke Merauke Maulid Dia Ulami dibaca oleh orang-orang kita Indonesia. Masuk di Papua pun membaca Maulid Dia Ulami. Masuk ke Irian Jaya pun membaca Maulid Dia Ulami. Masuk ke Aceh pun Aceh baca Maulid Dia Ulami. Ini subhanallah. Masuk ke daerah Australia pun baca Maulid Dia Ulami. Masuk ke daerah Britania Inggris baca juga Maulid Dia Ulami. Masuk ke wilayah Amerika masuk baca Dia Ulami. Daerah Jerman, daerah Swedia baca Dia Ulami. India, Belibar, Zanzibar, Hyderabad, daerah Afrika, Zanzibar, Kenya, apa pun baca Maulid Dia Ulami. Ini hal yang subhanallah, dalam waktu yang singkat, tidak lama, mungkin dari tahun 94 atau 90 berapa dibuat ini Maulid Dia Ulami sampai sekarang. Ini kalau menurut kisah dari ulama seperti Habib Munzir, Habib Jindan, dan ulama-ulama yang mereka mengalami awal-awal pembuatan Maulid Dia Ulami. Awal-awal pembuatan Maulid Dia Ulami. Ini awal-awal pembuatan Maulid Dia Ulami ini luar biasanya. Ini Habib Umar berada di satu dayak namanya Rubatul Mustafa. Sebelum Habib Umar buka Darul Mustafa. Habib Umar itu mulai buka dayaknya, yaitu di dayak Rubatul Mustafa. Rubatul Mustafa ini bukan punya Habib Umar, tapi Rubatul Mustafa ini adalah punya seorang ulama besar yang mana Rubatul Mustafa itu sudah berumur hampir 100 tahun, tapi sempat ditutup oleh komunis karena di Hadramut sempat masuk paham komunis yang datang dari Rusia. Ditutup tempatnya. Dayak Rubatul Mustafa itu ditutup. Setelah komunis diusir lagi dari Hadramut, Habib Umar buka kembali itu dayak. Habib Umar buka lagi itu pesantren. Nah, disitulah pertama kali anak-anak Indonesia belajar bersama Habib Umar. Sebelum di Darul Mustafa. Nah, Rubatul Mustafa ini kita sedikit membuka sejarah tentang aulia, biar kita tambah mahabbah, tambah cinta dengan aulia. Orang yang menyebut nama aulia tanzilur rahmah, turun rahmat. Menyebut nama para wali, turun rahmat. Ini insyaallah di sore hari yang subhanallah sahdu, hujan tidak tapi mendung. Mudah-mudahan kita sedikit membuka tentang aulia, kisah aulia akan tambah mahabbah, tambah cinta. Insyaallah kalau kita mengenal aulia, langkah-langkah kita tidak akan sesat. Langkah kita, akidah kita tidak akan sesat. Kenapa? Karena kita memiliki contoh-contoh yang sudah jelas hasilnya. Tidak akan kita ikut jalan-jalan yang meledakkan diri sendiri. Itu jalan-jalan yang menceburkan dirinya ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, ini Al Habib Abdullah bin Abdurrahman ibnu Syekh Abu Bakar. Beliau yang punya daya, beliau yang punya pesantren. Al Habib Abdullah bin Abdurrahman ini seperti ini pesantren. Ini pesantren ya, daya. Inilah Habib Abdullah bin Abdurrahman. Beliau belajar mondok di salah satu pondok di kota Tarim. Nama pondok tersebut adalah Rubat Tarim. Rubat Tarim. Kalau di sana di Hadramut, nama daya ini dikenal dengan Rubat. Rubat Tarim, Rubat Baidho, Rubat Nur, Rubatul Mustafa, Rubat Raudhah. Semua rubat semua. Dikenal dengan nama Rubat. Kalau kita kan dikenal di sini dengan nama Daya. Kalau di luar Aceh dikenal dengan nama Pondok Pesantren. Kalau di Hadramut, khususnya di kota Tarim dan sekitarnya, dikenal dengan Rubat. Nah, Rubat Al Habib Abdullah bin Abdurrahman ini belajar dari kota beliau Sihir, beliau menuju ke kota Tarim. Kota Sihir ke kota Tarim kalau jalan kaki seminggu. Kalau dulu nggak ada kendaraan, dulu kendaraannya kalau nggak keledai, kuda. Tapi kuda payah. Kalau di Hadramut itu selama 5 tahun ana mondok, ana tinggal belajar sama Habib Umar bin Hafid, 5 tahun di sana, tidak pernah melihat kuda kecuali kuda Habib Umar. Tidak pernah melihat kuda kecuali kuda Habib Umar. Tidak pernah melihat sapi kecuali 3 ekor sapi. Kalau onta banyak, tapi onta di sana jarang untuk jadi kendaraan. Onta di sana biasanya untuk jual. Kendaraan mereka apa biasanya? Keledai, imam. Nah, ini perjalanan dari Sihir ke kota Tarim. Al Habib Abdullah bin Abdurrahman Syawbakan menempuh perjalanan, bawa kasur sendiri, bawa tempat tidur sendiri, bawa baju sendiri, semua diikat di keledai tadi. Sampai di kota Tarim, belajar di situ 4 tahun. Belajar di kota Tarim, namanya Rubat Tarim, 4 tahun belajar di situ. 4 tahun belajar di situ. Pulang ke rumah, orang tuanya heran. Orang tuanya heran. Heran kenapa? Heran karena kasurnya masih baru. Kasurnya masih baru dan masih terikat seperti ikatan awal dia pergi dulu. Orang tuanya nanya, "Ya Abdullah, dari mana kau dapat uang bisa beli kasur baru? Dari mana kau dapat uang bisa dapat kasur baru?" Kata Habib Abdullah Abdurrahman, "Ya Abi, aku tidak beli kasur baru, ini kasur lama, kasur yang dulu 4 tahun yang dulu aku bawa, inilah kasurnya. Ikatannya pun masih ikatan yang lama. Jadi gimana kau tidur? Gimana kau tidur?" Kata beliau, "Tidak ada waktu untuk tidur, Abi. Tidak ada waktu untuk tidur. Jangankan untuk tidur, untuk buka ikatan kasur ini tidak punya waktu. Ikatan kasur itu untuk dibuka tidak punya waktu. Boro-boro mau tidur." Ini subhanallah. 4 tahun beliau mondok di Rubat Tarim. Sampai ke kota beliau Sihir, beliau mulai mengajar. Beliau mulai dakwah. Suatu waktu ada orang melapor ke beliau untuk minta pengobatan. Beliau ini sedikit menguasai, beliau bukan sedikit tapi memang menguasai tibbin nubuwah, mengobati pengobatan cara Nabi. Beliau datang, ada orang bilang, "Ya Habib, tolong lihat di kota Hami sama kota Sihir itu 15 menit.
Ada di kota Hami ada perempuan Habib dipasung. Perempuan dipasung, tahu dipasung? Perempuan dipasung oleh orang tuanya Habib karena berzina. Karena berzina. Tapi si perempuan tidak mengaku kalau dia berzina. Si perempuan tidak mengaku kalau dia berzina. Tapi dia punya perut membesar. Dia punya perut membesar. Si perempuan ditanya tidak mau mengaku. Akhirnya dipasung di dalam kamar. Sudah, kata Habib Abdullah bin Abdurrahman, ya sudah, antar aku ke sana. Diantar ke sana. Pas diantar ke sana, dibuka kamar, dilihat ini perempuan. Sudah, keluar lagi. Kata Habib Abdullah bin Abdurrahman, kalian punya kambing? Punya Habib, potong kambing. Lalu Habib, kalau sudah dipotong, separuh makan, separuh kambing makan, separuh lagi letakkan di kamar, separuh lagi letakkan di kamar, separuhnya makan, separuh lagi letakkan di kamar, letakkan di kamar di dekat kaki sang perempuan, letakkan di dekat kaki sang perempuan. Ya Habib, iyalah. Akhirnya potong kambing. Nih, Bu, Umi, halo, ada, ya. Masalahnya melamun dengar atau melamun lihat wajah Habib. Jadi sudah dipotong, kata Habib Abdullah bin Rahman, nah, kalau sudah dipotong itu anakmu selama 3 hari jangan dikasih makan, jangan dikasih minum. Anakmu yang di dalam perut itu selama 3 hari jangan dikasih makan, jangan dikasih minum. Biar dia terapar selama 3 hari. Ya sudah, ikut akan saran Habib tadi. Jadi selama 3 hari tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Subhanallah, yang namanya daging akan busuk, bau, sekamar-kamar itu bau, bahkan semua rumah itu bau bukan bangkai, memang daging busuk lah, ada bau daging busuk. Subhanallah, Bapak setelah 3 hari buka, disuruh Habib Abdullah untuk dibuka lah. Pas dibuka itu perut sang perempuan udah kempes. Perut sang perempuan yang tadi besar udah kempes. Perut itu yang besar udah kempes. Pas dibuka perut sang perempuan kempes, di bawah kaki perempuan ada ular yang lagi makan bangkai. Ada ular yang lagi makan bangkai. Jadi memang benar sang anak tidaklah berzina, tapi ada orang yang jahil, ada orang yang mengganggu, mengirim sesuatu untuk memfitnah ini perempuan. Ini zaman dulu nggak ada ronsen, nggak masuk apa tuh? USG enggak. Kalau zaman sekarang mau lihat laki-laki atau perempuan USG. Ya enggak? Laki-laki. Senang. Ya. Iya lah, ini perempuannya. Kena tipu USG. Habib Abdullah bin Abdurrahman dari mana tahu itu? Kalau dalam perutnya itu ada ular bukan hamil. Kalau kita pasti sudah bersuuzon. Kita pasti sudah bersuuzon, kita pasti sudah berburuk sangka, ini perempuan gak benar, ini perempuan gak benar. Itu lihat perutnya sudah sebagai buktinya, perutnya sudah sebagai dalil kalau dia telah berbuat sesuatu yang gak baik, suatu zina. Itu kita. Tapi kalau ulama, kalau orang soleh, aulia, mereka akan lihat
Kenapa si perempuan ini tidak mengaku? Kenapa si perempuan ini ternyata ini ada si ini Habib Abdullah bin Rahman. Habib Abdullah bin Rahman terkenal dengan tipnya, dengan pengobatannya. Nah, beliau dapat izin dari guru beliau untuk buka pondok. Bukalah akhirnya Rubatul Mustafa. Rubatul Mustafa ini dibuka atas izin guru beliau, yaitu Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri, pondok pimpinan pondok pesantren Ribat Tarim. Terbukalah pondok Ribatul Mustafa. Nah, di pondok Ribatul Mustafa ini keluar kakaknya Habib Umar yang sekarang masih hidup, namanya Habib Ali, masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid, sekarang Mufti Tarim, Mufti Kota Tarim. Beliau adalah lulusan dari Ribatul Mustafa. Ada lagi satu orang Afrika. Ini banyak yang keluaran dari sini. Satu Afrika yang sekarang tinggal di dekat pondok. Dia tinggal di dekat pondok sejak dia datang sampai dia wafat di dekat pesantren. Ini namanya Syekh Abdul Karim Al-Malahi. Syekh Abdul Karim Al-Malahi ini seorang yang datang dari Afrika, dari Zanzibar. Beliau belajar di Ribatul Mustafa. Belajar di Ribatul Mustafa sama Habib Abdullah bin Abdurrahman tadi. Beliau merasa sudah punya ilmu, merasa sudah punya ilmu, sudah maafan lah. Kalau untuk pulang ke Afrika itu sudah bisa ngajar, sudah bisa buka pondok lah. Dia minta izin sama guru. Itulah adab-adab orang dulu. Tidak pernah berani keluar dari pondok walaupun sudah lulus kalau tanpa izin guru. Tidak ada yang berani. Kalau sekarang lulus belum, pintar belum, minggat belum. Ya, lulus tidak, pintar tidak, minggat belum. Tahu minggat? Kabur. Ini anak zaman now. Ini perempuan pondok pesantren, pintar belum, cerdas belum, pulang langsung minta kawin. Akhirnya Syekh Abdul Karim Malahi ngomong sama gurunya Al-Habib Abdullah, ya Habib, Profesor Habib, aku mau izin pulang. Boleh tidak Habib? Ingin pulang ke Afrika agar bisa memanfaatkan ilmu yang aku dapatkan. Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman kasih dia dua pilihan. Apa dua pilihan? Satu, kau pulang, kau akan jadi orang terkenal, kau akan dikejar dunia, kau akan hebat. Kau menetap di sini, kau akan jadi wali min auliyaillah. Pilih mana kalau kita ada berpikir? Pilih dua-dua ya. Pilihan pertama katalah Habib Abdullah, kau pulang, silakan. Kau akan masyhur, kau akan terkenal, kau akan jadi ulama besar, kau akan dikejar-kejar dunia. Atau kau pilih yang kedua, kau menetap di sini, kau khidmah di pondok ini, kau bantu di pondok ini, kau akan jadi wali min auliyaillah. Kalau kita mungkin pilih nomor satu. Kalau Syekh Abdul Karim Al-Malahi, dia pilih nomor dua. Dia menetap di pondok, khidmah di pondok. Dulu pernah datang ke PD ini Al-Habib Alwi bin Abdullah Al-Idrus. Orangnya kayak Habib Umar, jenggotnya. Alwi bin Abdullah Al-Idrus itu anak murid Syekh Abdul Karim Al-Malahi. Beliau sendiri yang ceritakan, karena anak murid Habib Alwi tadi. Anak muridnya Habib Alwi. Setelah 1 tahun belajar sama Habib Alwi. Habib Alwi belajar sama Syekh Abdul Karim Malahi 8 tahun.
Syekh Abdul Karim Malahi belajar sama Habib Abdullah sampai Habib Abdullah wafat. Tuh sanad Habib Abdullah bin Abdurrahman belajar dengan Habib Abdullah bin Umar Syatiri. Habib Abdullah bin Umar Syatiri belajar dengan Habib Abdurrahman Masyhur. Habib Abdurrahman Masyhur belajar dengan Habib Idris bin Umar Habsyi. Habib Idris bin Umar Habsyi belajar sama Habib Ahmad bin Zaid, terus Habib Al-Haddad, terus Habib Husain Umar bin Attas, Syekh Abu Bakar Salim, terus sampai ke baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sanad keilmuan yang musalsal bersambung, ada silsilah zahabiyah. Silsilah zahabiyah, silsilah emas yang bersambung dari zuriat ke zuriat ke zuriat ke zuriat ke zuriat sampai ke baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu Syekh Abdul Karim Al-Malahi, beliau menetap di situ. Beliau menetap di situ sampai beliau tua. Dan sampai beliau tua, ini Syekh Abdul Karim Malahi tidak pernah pergi haji. Tidak pernah pergi haji di bulan Zulhijjah. Tapi setiap orang pergi haji selalu lihat beliau ada di sana. Beliau tidak pergi haji, tapi setiap orang kota beliau yang pergi haji selalu melihat ada beliau. Ada Syekh Abdul Karim Malahi. Ada yang melihat Syekh Abdul Karim Malahi sedang tawaf, ada yang melihat Syekh Abdul Karim Malahi sa'i, ada yang melihat Arafah, dan lain-lain. Setiap tahun melihat Syekh Abdul Karim Malahi ada di Mekah kalau musim haji. Ini Syekh Abdul Karim Malahi. Syekh Abdul Karim Malahi datang ke gurunya. Guru beliau satu Habib Abdullah, satu lagi ada guru beliau namanya Al-Habib Ahmad bin Muhsin Al-Haddad. Al-Habib Ahmad bin Muhsin Al-Haddad ini guru beliau juga, tapi bukan di kota Sihir, di kota Mukalla. Pernah sempat gubah Habib Ahmad bin Muhsin Al-Haddad sudah meninggal, dikebumikan, dibuatlah gubah. Perang kemarin kan ada orang yang anti kubah. Kalau lihat kubah musuh panas. Lihat kubah, lihat kuburan yang sering diziarahi, yang dikeramati, langsung panas dia. Nah, ini dia punya senjata dari jarak jauh dia. Maki basoka itu menembak ke gubah Habib Ahmad bin Muhsin Al-Haddad. Dah hancur. Nembak bukan kena gubah, itu turun ke bawah. Pokoknya setiap kali nembak pakai basoka, pakai tank itu dah hancur. Sampai akhirnya mereka kesal, akhirnya mereka datang dan mereka hancurkan pakai tangan mereka sendiri. Sebegitu hebatnya peluru mereka, tidak mampu mereka hancurkan, masih belum percaya lagi. Kalau wali min awliyaillah itu ada dan ahya dan saking khoswah guru-guru. Nah, beliau datang ke gurunya Al-Habib Ahmad bin Muhsin Al-Haddad. Umi, halo, ada. Kalau bapak jelas melek semua. Ya. Beliau datang, Al-Habib Ahmad bin Muhsin Al-Haddad ini, Pak. Habib Ahmad bin Muhsin Al-Haddad ini beliau orang ahli zikir. Kalau sudah berzikir satu kali pelintiran tasbih itu 70 kali kalimat la ilaha illallah. Sampai beliau punya lidah cukup, beliau punya lidah pecah-pecah. Bikasratil dzikir, saking banyaknya zikir. Habib Ahmad bin Muhsin Al-Haddad. Subhanallah, Syekh Abdul Karim Malahi ini sudah tingkat kewalian yang naik. Ya, yang tadi, yang tiap musim haji sudah
Beliau tidak haji tapi ada di sana. Beliau datang ke gurunya, ya Habib, tolong Habib lihat aku. Aku ini tingkat nafsu sudah sampai nafsu yang mana nih? Apakah masih di amarah? Apakah sudah ke malhamah? Apakah sudah ke lawamah? Apakah sudah ke mutmainnah? Kata Habib Ahmad bin Muhsin Al-Haddad, nafsumu belum sampai ke mutmainnah, masih di lawamah. Masih tingkat nafsu yang belum yang belum kokoh, belum merasakan kenikmatan dalam ibadah. Ketingkat kewalian yang kayak gitu masih begitu, apalagi kita yang tingkat kuali. Tahu kuali kan? Itu tingkat wali begitu, apalagi kita ada Allahu Akbar. Yang di pikiran kita apa? Bukan Allahu Akbar, pikiran kita takbiratul ihram, bukan Pak, tapi di pikiran kita berapa harga ini, berapa jadi ada resep kalau ingin ketemu barang yang lupa. Resepnya adalah sholat sunnah 2 rakaat. Kalau sholat sunnah 2 rakaat, barang yang lupa akan ingat. Lupa meletakkan kunci, insya Allah berkat sholat sunnah ingat di mana kunci. Itu Al-Habib Syekh Abdul Karim Al-Malaki. Ini luar biasanya anak murid. Nah, balik ke Habib Umar tadi. Balik ke Habib Umar tadi. Setelah obat ini ditutup obat Mustafa ditutup karena komunis. Komunis ini kalau sudah masuk Pak, anti agama, menolak agama, menolak pesantren, menolak pendidikan agama, dibuangnya semua. Ribatul Mustafa di zaman komunis itu dijadikan tempat diskotik, tempat joget-joget itu oleh mereka. Sudah ditutup tempat joget-joget, mereka buka pula jadi tempat taman kanak-kanak di situ. Sampai komunis itu lari, akhirnya dibuka oleh Habib Umar, Ribatul Mustafa, dibuka lagi. Disitulah belajarnya awal-awal Duf'atul Ula, yaitu Habib Munzir, Habib Jindan, Habib Quraish, ada Habib Haji Al-Idrus dan yang lain, yang belajar di situ 15 orang. Duf'at pertama 15 orang dari anak murid Habib Umar. Itu sudah berapa bulan berikutnya datang lagi 15 lagi. Datang lagi 15. Nah, ini Habib Umar mengarang kitab Dia Ulami ini di Ribatul Mustafa. Duduk di salah satu tiang di musola. Jadi di Ribatul Mustafa itu ada musola. Musola itu sekitar 7 meter kali 10. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 tiang. Ada 8 tiang di musola itu. Nah, Habib Umar duduk di tiang yang paling depan dekat dengan mihrab. Duduk paling depan itu untuk menulis Dia Ulami. Ini menurut kisah Duf'atul Ula, ada dari kakak kelas. Ketika Habib Umar menyusun Dia Ulami ini santri yang saat itu, yang kelompok rombongan Habib Jindan dan yang lainnya itu melihat Habib Umar duduk menulis, tapi beliau punya tempat ini, kaki ini terangkat melayang. Jadi ini kalau duduk ini duduk begini. Nah, jadi setiap kali yang melihat mughma alaih pingsan. Ada yang melihat mughma alaih pingsan. Jadi setiap santri yang melihat langsung pingsan. Hal-hal yang tidak sanggup untuk mereka lihat, mau mengungkapkan tidak sanggup,
dilihat juga tidak sanggup, langsung pingsan saja mereka ketika menyusun An-Niyah Ulami. Makanya dia Ulami ini rahasia yang ada pada Habib Umar banyak tertulis di dalam dia Ulami. Itu keikhlasan beliau di dalam dia Ulami ini terbukti saat ini menyebar sampai kemana-mana. Anak pun tidak nyangka kalau di sini baca dia Ulami. Anak kira bacanya pada janji, dibai atau surat Al-Anam. Itu perihal salah satu bentuk ikhlasnya seorang di dalam menulis sesuatu, ikhlasnya seseorang dalam mengarang sesuatu. Tapi semua maulid itu sama, tidak ada bedanya. Mau berjanji, mau sarafal anam, mau dia ulami, mau simtud durah, semua sama. Kata Habib Ahmad bin Muhsin Ahmad bin Hasan Al-Attas, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau menukil dari guru beliau Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Beliau mengatakan semua mawalid, semua buku-buku mawalid, baik itu berjanji, baik itu simtud duror, baik itu dia baik itu sarafal anam, dibah, adab, semuanya buku-buku maulid itu tidaklah dibaca kecuali Rasulullah hadir pada saat pembacaan tersebut. Semuanya tidaklah dibaca kecuali Rasulullah hadir pada saat pembacaan tersebut. Adanya Rasulullah hadir ketika ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Adanya yang hadir, ada Rasulullah hadir ketika ya Rabbi salli alaihi. Ada yang Rasulullah hadir ketika ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ada yang Rasulullah hadir ketika awal maulid dibaca, ada yang Rasulullah hadir ketika pas dibaca asraqal atau iya. Jadi ma'asyarah hadirin, dalam pembacaan maulid ini Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas beliau mengatakan ada seorang mukasyif yang beliau bisa memandang kalau Rasulullah itu hadir. Beliau bisa memandang kalau Rasulullah itu datang. Ini beliau setiap pembacaan maulid itu Rasulullah akan hadir. Tapi apabila di dalam pembacaan maulid tersebut ada tembakau, rokok, maka Rasulullah tidak jadi untuk hadir di majelis maulid tersebut. Ini tercantum di dalam kitab Tadhkirun Nas karangan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Itu salah satu adab. Adab di dalam pembacaan maulid. Kalau kita di Palembang, semua acara maulid itu habaibnya khusus habaib. Itu umum siapapun, tapi yang rata-rata para habaib, para keturunan Rasul itu kalau baca maulid itu tidak ada satupun yang boleh ngebul. Tidak boleh ada satupun yang merokok, baik di dalam ruangan ataupun di wilayah yang dibaca maulid, atau dia posisi lagi hadir acara maulid. Itu benar. Kenapa?
ada di dalam pembacaan sholawat kepada Nabi Muhammad. Ada di dalam kitab Tadhkirun Nas karangan Al-Habib Ahmad bin Nasr Al-Attas. Itu ditulis, Mukasyif melihat Rasulullah tidak jadi hadir gara-gara ada tumbak. Ada orang yang membawa tumbak, membawa, bukan bakar, apalagi kalau bakar. Nah itu salah satu adab. Jadi kadang-kadang kita nggak ngerasa, Bu, Umi, Ibu, ya kadang-kadang tidak kita nih setiap pembacaan maulid nggak merasakan rohaninya, nggak merasakan kerohanian dalam bacaan maulid. Kita rasa-rasa cuma hanya sekedar adat istiadat, hanya sekedar apa? Adat istiadat atau naudzubillah hiburan saja, hiburan, hanya apa? Nunggu waktu saja. Nunggu waktu ceramah, yuk kita baca maulid aja yuk. Ya, hanya ini aja apa? Biar menyisihkan waktu, jangan kosong untuk biar tamu pada datang. Untuk biar tamu pada datang, kita baca maulid saja. Nah itu. Di situ ada yang menghisap tumbaknya. Di situ ada yang maka tidak terasa kerohaniannya. Tidak ada apa? Kenikmatan dalam membacanya. Bapak-bapak, kalau bapak-bapak hadir maulid dia ulami ini di pondok pesantren Habib Umar namanya Darul Mustafa, subhanallah, setiap kali qiyam yang anak alami selama 5 tahun di sana, setiap kali qiyam itu ada saja orang yang mughma, jatuh pingsan. Ada saja orang yang tidak kuat jatuh. Ada saja orang yang sampai teriak Allah, saking meresapi rasa. Ada yang kalau yang menangis itu ada yang beragam. Kenapa? Karena merasakan kenikmatan rohani di dalam pembacaan maulid. Nah kita kadang-kadang hanya habis begitu dah, habis begitu aja dah, habis maulid dah makan. Itu makanya mauludan, makanya mauludan buka mulut masuk makan. Mauludan kalau di Palembang mau kemana? Mau mauludan buka mulut makan ketan. Habis begitu tidak terasa kenikmatan. Kenapa? Karena kita kurang memiliki adab, kurang memiliki etika. Salah satu yang diamalkan dari setiap pembacaan maulid apa? Setinggi qiyam pasien Nabi salam alaih biasakan untuk membagikan parfum. Di sini dicor-cor parfum ada. Biasakan. Karena kadang-kadang tidak seperti itu. Kadang-kadang orang biasa, padahal pada saat itu hayahdur Rasulullah hadir pada saat itu, dan Rasulullah paling senang dengan wangi-wangian. Rasulullah paling senang dengan parfum. Ada. Nah, terus atau gimana? Terus saja ya. Jadi Rasulullah paling senang dengan parfum. Rasulullah paling senang dengan wangi-wangian, dan malaikat paling senang dengan wangi-wangian. Yang senang dengan bau busuk itu adalah eta. Jadi kalau orang yang senang dengan badannya bau itu Bu, kalau ada orang ini Umi, kalau ada orang yang senang dengan badannya bau, tidak mau dia mandi, berarti dia karena Rasulullah paling senang dengan parfum, dengan wangi-wangian. Bu, di zaman Rasulullah ini kan orang yang paling
perhatian dengan umat. Beliau itu selalu keliling waktu siang, keliling waktu pagi, melihat umatnya, melihat sahabatnya. Dan beliau siang hari beliau berjalan, beliau ingin istirahat untuk ke rumah beliau. Belum sampai, akhirnya beliau istirahat di rumah salah seorang nenek. Beliau istirahat di rumah salah seorang nenek namanya Ummu Sulaim. Duduklah di situ Rasulullah di rumah Ummu Sulaim. Duduk Rasulullah di rumah Ummu Sulaim sangat capek, akhirnya Rasulullah tertidur. Dan ketika Rasulullah tertidur, Ummu Sulaim melihat apa? Melihat butiran-butiran keringat. Butiran-butiran keringat di wajah Rasulullah, di tangan Rasulullah. Akhirnya Ummu Sulaim mengambil kapas. Di dekat kapas tadi beliau siapkan wadah, beliau peras. Beliau ambil lagi di mana ada butiran-butiran keringat Rasulullah. Beliau peras sampailah dapat berapa, Rasulullah terbangun. Ketika Rasulullah terbangun, ya Ummu Sulaim, mana taf'al? Ya Ummu Sulaim, apa yang kau lakukan? Kau sedang apa? Kenapa kau dengan kapas kau ambil ini, kau sentuh ini? Kata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, aku melakukan ini hanya untuk mengambil keringatmu ya Rasulullah. Untuk apa ya Ummu Sulaim dengan keringatku? Kata Ummu Sulaim, keringatmu ini ya Rasulullah untuk kujadikan parfum buat pengantin baru. Ini keringatmu ini ya Rasulullah, aku jadikan parfum buat pengantin baru. Di dalam kitab-kitab Syama'il, keringat Rasulullah atyab min misik. Keringat Rasulullah lebih harum daripada minyak wangi misik. Keringat Rasulullah. Jadi Ummu Sulaim mengambil untuk apa? Untuk pengantin baru. Ya Umi, kalau pengantin baru kan wangi kan, apalagi perempuan memang harus dibuat wangi, tidak biar menempel kayak perangku. Nah ini makanya ya bapak-bapak, makanya ayah abu-abu apa pantasnya bagus panggil Abi ya Abi ya, kalau abu-abu warna kan abu-abu. Kalau abi-abi paslah kalau abi-abi ya. Nah jadi senangilah dengan parfum, senangilah dengan wewangian. Kenapa? Karena Rasulullah senang dengan wewangian, karena Rasulullah senang dengan yang parfum. Makanya jangan pernah kita meninggalkan apa yang disunnahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam pembacaan ini maulid, dalam pembacaan Al-Quran, dalam belajar, kunci yang pertama harus satu, memiliki adab. Itu dulu. Satu, memiliki adab. Dalam pembacaan Al-Quran, dalam pembacaan maulid, dalam belajar di depan guru, kunci yang pertama adab. Man laisa lahu adab fahuwa dub. Man laisa lahu adab fahuwa dub. Ini kata siapa? Kata Muqaddam Tsani Abdurrahman Asgaf bin Muhammad Maulad Dawili. Dia mengatakan apa? Man laisa lahu adab fahuwa dub. Barang siapa yang tidak memiliki adab, maka dia tidak jauh beda dengan dub, beruang. Kalau beruang enak, beruang, tapi kalau beruang
Jadi kata Habib Abdurrahman Asgab, beliau mengatakan man laisa lahu adab fahuwa dub. Barang siapa yang tidak memiliki adab, maka dia tidak jauh beda dengan dub, dengan beruang. Kunci itu adab. Makanya kalau tidak ada adab sama kayak beruang. Tidak ada bedanya. Lihat, kambing ada adab kan? Tidak ada kan? Mana ada adab kambing? Ada kucing, ada adab. Orang lagi sholat yang melintas. Mana ada adab? Ayam. Mana ada adab? Ada masjid. Ron. Tidak ada. Kenapa? Karena sejenis hewan. Nah, orang yang tidak ada adab, maka dia tidak jauh beda dengan dub, dengan beruang. Makanya bapak-bapak, seorang murid harus beradab dengan gurunya. Yang lebih muda harus beradab dengan yang lebih tua. Adab bahkan bukan hanya dengan orang, adab bahkan harus dengan kita. Kadang orang kan kalau di daerah Palembang itu kadang ada Yasin tahlil 1 hari, 2 hari, 3 hari baca Yasin, baca tahlil. Ini buku Yasin ini mereka nanti kan setiap tahlil dibagikan buku Yasin. Mereka meletakkan buku Yasin ini bahkan kadang untuk memberikan buku Yasin ini kepada orang yang pengen itu. Nah, buku Yasin, sambut. Sudah habis disambut, diletakkan di bawah. Tidak ada adab. Ini naudzubillah min dzalik. Ada lagi orang-orang yang Al-Quran. Sholat Al-Quran bukan di kantong sini, diletakkan di tempat bawah. Itu kurang. Untuk adab itu tidak bisa. Karena tidak bolehlah kita untuk menyeratakan antara telapak kaki kita dengan Al-Quran atau dengan benda seperti kitab-kitab ilmu atau kitab-kitab yang bermanfaat buat agama kita. Dan begitu juga dalam perayaan Maulid, dan begitu juga dalam majelis tahlil. Anak subhanallah kagum ketika masuk Aceh itu setiap ada guru yang datang, setiap ada ustadz yang datang, itu disambut dengan berdiri. Kalau di Palembang udah ustadz datang dia cuek-cuek aja. Oh itu ya ustadz ya, ganteng nih. Cuek aja dia, tidak ada. Kenapa? Karena tidak memiliki ilmu. Tapi kalau Aceh ini istimewa, namanya saja daerah istimewa. Memang lahir turun menurun memiliki dasar ilmu, bukan dari daya saja, dari rumah insya Allah sudah memiliki ilmu. Maka setiap guru datang, setiap ustadz datang mereka berdiri. Itu salah satu adab. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang perlu untuk kita ada ketika kita baca hal-hal yang bersifat keagamaan. Yang kedua, kita harus berusaha untuk paham. Minimal kita paham, kalau tidak secara tafsiliah, tidak secara terperinci, minimal kita paham secara global, secara menyeluruh. Ketika dibacakan ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, kita paham minimal. Ketika
Jika dibacakan asraqal badru alaina fahtafal minhul buduri misla usnik marad, itu minimal kita paham ini sedang memuji siapa? Rasulullah. Ini sedang menyambut siapa? Rasulullah. Ini sedang merayakan siapa? Rasulullah. Nah, jadi minimal begitu. Walaupun kita tidak memahami satu demi satu dari apa yang tertulis di situ, minimal kita paham secara global. Ada orang Amerika nanya sama guru kita Habib Umar, Habib, kami ini baca buku wirid yang engkau anjurkan, ini buku wirid yang disusun oleh Habib Umar, namanya Khulasatul Madad. Buku wirid ini yang disusun oleh Habib Umar untuk diamalkan bagi setiap santri, setiap muhibbin, setiap siapapun yang ingin taqarruban ilallah, yang ingin mengamalkan sunnah, tercatat di sini Khulasatul Madad. Ini orang Amerika nanya, ya Habib, ana nih sering baca kitab wirid yang kau susunin Khulasatul Madad, tapi tidak tahu artinya. Artinya tidak tahu, cuma baca-baca aja, tapi tidak tahu artinya. Gimana Habib? Apakah diterima ini? Apakah masih diterima? Maka kata beliau, kalau kau tidak memahami artinya secara terperinci tafsiriyah satu persatu, minimal kau paham secara maksud dari bacaan yang kau baca. Maksud dari bacaan yang kau baca tadi kau tahu. Secara pemahaman secara global keseluruhan kau tahu. Ini wirid Khulasatul Madad ini Pak. Ini dari wirid zikir waktu sebelum subuh, waktu sahur, habis subuh, habis zuhur, habis asar, habis maghrib, habis isya. Amalan hari Jumat sore ini diamalkan, amalan untuk apa? Amalan malam Jumat, kahfi dan yang lainnya ada tertulis di sini. Ada di Mesir. Umi, halo, sehat, ada, hadir, alhamdulillah, ya. Ada di Mesir orang lumpuh, tidak bisa jalan, lumpuh, tidak bisa jalan, duduk di kursi roda. Dia kenal dengan anak murid Habib Umar. Dia nanya, tolong, ya Syekh, tolong kasih aku amalan. Aku sedikit sekali punya amalan. Aku ingin banyak amalan. Aku sekarang kakiku tidak bisa lagi mau kemana-mana. Aku hanya banyak di rumah. Aku pengen amalan. Akhirnya oleh anak murid Habib Umar tadi dikasih buku Khulasatul Madad yang ada di kantornya. Amalkan ini. Dia baca. Dibacanya wirid subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tiap hari dibacanya. Laman waktu dia berjalan waktu kalau tidak salah sekitar 40 hari atau lebih atau kurang. Itu beliau baca itu sampai beliau bisa mimpi bertemu Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Abdul. Mimpi dia ketemu dengan Habib Umar bin Muhammad. Di dalam mimpinya itu beliau duduk di kursi roda. Habib Umar datang. Habib Umar bawa ini sal. Ketika Habib Umar bawa ini sal mendekati dia tadi, dengan sal ini Habib Umar apa? Gum. Di kakinya dipukul pakai ridaknya Habib Umar. Gum, bangun. Beliau langsung dibangun. Bisa berdiri ketika di dalam mimpi itu beliau bisa berdiri. Terkejut, bangun dari tidurnya, terkejut pula langsung berdiri. Akhirnya lepas dari mimpi itu, hilanglah penyakit lumpuh beliau tadi. Ini makanya dia ulami ini atau Khulasatul Madad bagi yang tidak ada merasa dalam dirinya belum pernah belajar dengan Habib Umar, belum pernah berhadapan dengan Habib Umar, belum pernah duduk dengan beliau, insya Allah kalau dibaca dengan rutin
insya Allah akan menjadi sebagaimana murid Habib Umar. Amin. Kata Habib Umar, kam min gharib bahwa ba'id, wa kam min ba'id bahwa gharib. Kata Habib Umar, berapa banyak orang yang dekat denganku, tapi sebenarnya dia ini lagi jauh, tidak ada dekat denganku. Badannya aja dekat denganku, tapi hakikatnya dia ini jauh. Ada berapa banyak orang yang jauh denganku, tapi dia dekat denganku. Berapa banyak orang yang dekat, tapi hakikatnya jauh. Berapa banyak orang yang jauh, tapi hakikatnya mereka dekat. Kenapa? Karena yang jauh ini rasa rindunya luar biasa. Kayak Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu kan rindunya dengan Rasulullah sangat luar biasa. Tapi orang-orang munafik di Mekah, orang-orang munafik di Madinah, itu mereka dekat dengan Rasulullah, melihat Rasulullah, tapi dekat tak? Tidak jauh. Uwais Al-Qarni yang jauh dari Yaman, tidak pernah melihat Rasulullah, tapi dekat dengan Rasulullah. Mana bukti dekat dengan Rasulullah? Rasulullah suruh Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib kalau ke Yaman cari namanya Uwais Al-Qarni, badannya begini, tingginya begini, di lehernya ada sedikit putih-putih bekas penyakit kulit. Saking dekatnya, kalau kau ketemu dengan Uwais ini, Umar, Ali minta doa dengan dia, pas minta istighfar dari dia. Siapa yang lebih afdol, sahabat sama tabi'in? Sahabat yang afdol. Ini Rasulullah perintahkan untuk sahabat minta doa kepada tabi'in. Saking dekatnya yang jauh ini dengan Rasulullah. Nah begitulah kita jauh misalnya dengan siapa sih guru yang kita kagumi? Kita jauh dengan guru-guru kita yang kita kagumi jauh. Tapi kita bisa dekat dengan cara apa? Apa yang dia katakan, apa yang dia amalkan, apa yang dia ini kita ikut, serta dalam pengamalan tersebut. Nah ini, makanya bapak-bapak, abi-abi, umi-umi, abi-umi, satu adab, dua berusaha untuk paham. 3 berhusnudzon. Husnudzon yang tinggi dalam berdoa, berhusnudzon, doa kita diijabah Allah. Dalam berzikir, husnudzon, zikir kita diterima Allah. Dalam baca maulid, husnudzon, baca maulid kita sampai kepada Rasulullah. Husnudzon, jangan lepas dari husnudzon. Ini kalau doa sudah pasti, sudah dalam Al-Quran jelas, qul astajib lakum, jelas pasti Allah kabulkan. Kalau berdoa masih berburuk sangka, ya Allah, aku sudah 10 tahun berdoa belum kau kabulkan lagi ya Allah. Inilah tidak bersangka baik. Jangan, harus bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhusnudzon kepada Allah. Kalau amal ibadah yang kita lakukan ini diijabah, diterima, disampaikan oleh Allah Subhanahu, apalagi yang namanya sholawat. Sholawat ini keistimewaan sholawat, jangankan dalam keadaan biasa-biasa saja, dalam keadaan riya pun sholawat diterima Allah. Makanya jangan sampai gugur husnuzannya, jangan sampai hilang sangka baiknya. Harus dilebih dahulukan bersangka baik. Jangan sampai ada persangkaan buruk atas doa, atas bacaan, atas zikir, atas sholawat yang kita lakukan. Ini yang pertama tadi adab, paham. Kemudian berusaha untuk memahami. Kemudian berhusnudzon. Kemudian yang keempat, ikutin aturan yang sudah ada. Contoh, misal baca Ratibul Haddad. Pernah dengar Ratibul Haddad? Ratibul Haddad, di Ratibul Haddad kan ada sholawat. Setelah subhanallah bihamdihi, subhanallah alazim, subhanallah bihamdihi, subhanallah Allahumma shalli.
ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa ala ali Muhammad. Salawat itu. Salawat itu ala Habibullah Haddad ditulis di situ tanpa Sayyidina, maka jangan ditambah-tambah Sayyidina. Memang tanpa Sayyidina, Sohibul Ratib menyusunnya. Sohibul Ratib memang menyusun tanpa Sayyidina. Jangan ditambah-tambah Sayyidina. Ketika di Wirdul Latif susunan beliau juga, susunan Al Habib Abdullah Haddad juga, itu ada Sayyidina. Jangan dibuang Sayyidina. Nah, itu. Ketika di Wirdul Latif, di situ Al Habibullah Haddad buat pakai Sayyidina. Pakai Sayyidina. Nah, jangan dibuang Sayyidinanya. Ketika di Ratibul Haddad, Habib Abdullah Haddad tidak boleh Sayyidina. Jangan ditambah Sayyidinanya. Itu namanya mengikuti aturan. Itu namanya mengikuti aturan yang sudah ada yang dibuat oleh Habib, oleh para muallim. Nah ini Wirdul Latif. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Wa alihi wa sahbihi wa sallim. Ini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Sayyidina. Kalau Ratibul Haddad yang disusun oleh Al Habibullah Haddad juga. Beliau susun Ratibul Haddad itu Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wa sallim tanpa Sayyidina. Guru kita sering marah. Guru kita Habib Nagib, guru kita Habib Umar, sering marah mereka. Kau mau karang baru lagi ya? Kau sudah lebih hebat dari beliau yang menyusunnya. Itu marah beliau. Jadi kita harus patuhi apa yang sudah ada. Harus patuhi apa yang sudah ada. Nah ini. Jadi jangan kita menambah-nambah, jangan kita mengurang. Yang sudah ada itulah yang kita baca. Agar apa? Agar kita tetap memiliki jalur yang sama. Kalau kita menambah-nambah, berarti kita buat jalur baru. Kalau kita mengurang-urang, berarti kita buat jalur baru. Nah ini perlu jadi pegangan kita. Jadi dari perihal sore hari ini, insya Allah Allah berikan keberkahan. Amin. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, Allah kabulkan hajat kita, Allah puaskan rezeki kita. Dan mudah-mudahan anak-anak santri kita insya Allah akan menjadi ulama, yang amilin, yang mukhlisin, mudah-mudahan yang muttaqin, mudah-mudahan guru-gurunya, ustadz dan ustadzahnya insya Allah diberikan oleh Allah selalu tambahan rezeki, tambahan dalam nikmat, diberikan kesehatan zahir dan batin, dan mudah-mudahan juga akan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang membantu, yang menjadi donatur, yang menjadi sukarelawan di dalam pondok ini, hidayah ini insya Allah Allah akan tambahkan rezekinya. Allah akan luaskan rezekinya. Allah akan mudahkan jalur semua muamalahnya. Dan mudah-mudahan semua yang hadir pada saat ini, pada hari ini insya Allah semuanya akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan akan mendapatkan sanad di dalam keilmuan, di dalam zikir menyambung sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa nafsin la tashba wa du'a la yusma. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum Abi dan Umi dan para ustaz, ustazah dan para thalabah dan para hadirin, mohon maaf atas kalau ada salah kata, salah ucap, maklum jauh orang Palembang bahasanya jauh panggang dari api. Tapi insya Allah kalau dengan bahasa nasional mudah-mudahan paham sedikit demi sedikit. Ada ma'gulakum walaupun minkum. Assalamualaikum